Shalom, selamat sore sahabat-sahabat MBC, sobat-sobat MBC yang mengikuti ibadah secara online maupun onsite. Kita menyambut saudara-saudari sekalian. Pada saat ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Siapkan hati kita dengan teduh-teduh. Kita tutup mata, kita berdoa ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. 1 minggu telah kami lewati dari Senin hingga Sabtu. Tibalah hari ini Bapa, hari Sabat di mana kami mau datang mencari Engkau, di mana kami mau datang menyembah, memuji Engkau. Bahkan kami mau lagi belajar firman-Mu Tuhan. Inilah kami Bapa, kami yang datang ke hadapan-Mu. Berkati persekutuan kami, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau melihat hati kami Bapa, terima kasih. Biarlah setiap puji-pujian yang ditinggikan, setiap pujian-pujian, seruan hati kami yang kami naikkan Bapa, itu boleh meninggikan Engkau, boleh memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudari sekalian, mari kita dengan segenap hati kita mengangkat satu pujian ini, sinar kemuliaan-Mu Tuhan, yang boleh menyinari sekeliling kita. Biarlah kita boleh tetap ada di sini, tetap setia untuk pada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kita. Rasakan hadirat-Mu, ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal Sekali lagi kita akan puji dari awal, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kita yang ada di sini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Kasih Tuhan, kami masih boleh menikmati segala sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kau selalu memenuhi kami dengan wahai suci-Mu. Kau boleh memenuhi kami dengan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segalanya. Kami mau tetap di sini Tuhan, kami mau tetap di sini menikmati segala keindahan-Mu ya Bapa. Menikmati segala campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku.
ada di sini Bapa. Kau mendengarkan seruan kami. Kami mau menikmati baik-Mu Bapa. Ku ingin tetap di sini dalam memandang indah wajah. Sekali lagi ku ingin tetap di sini. Kita tahu bahwa Allah kita, Allah yang layak dipuji, disembah, Allah yang bertata dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dia adalah Raja di atas segala raja, namanya besar dan mulia. Mari kita menyanyikan satu pujian ini, layak dipuji, disembah. Alam semesta meliputkan segala kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Sekali lagi katakan Hosana. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Marilah kita dengan sungguh-sungguh kita katakan alam semesta melukiskan segala kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Hosana.
Dia mengenal kita lebih dari siapapun, lebih dari orang tua kita, lebih dari sahabat-sahabat kita, lebih dari teman-teman kita. Bahkan Tuhan tahu cerita kita dan tahu isi hati kita. Sampai akhir hidup kita mau datang ke hadapan Tuhan. Gak peduli bagaimana masa lalu kita, gak peduli bagaimana kita, Tuhan begitu mengasihi kita. Hati Bapa yang begitu baik, Dia sangat menyayangi kita. Mari kita berserah untuk segala rencana Tuhan bagi kita sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Engkau tahu cerita dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanmu, sempurnakanmu, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Ubah kuatkanku, bersamaku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu Bapa, panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Kau mengenal kami Bapa. Bapa, Engkau mengenalku, mengenalku lebih dari siapapun, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang. Mari dengan sekali angkat tangan kita lebih tinggi, kayak kita katakan, kini aku percaya, aku
kami ikuti panggilan Engkau Bapa. Panggilan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia Bapa. Sampai akhir hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu sampai akhir hidup kami. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir. Sekali lagi, ku ikuti panggilan-Mu sampai akhir hidup. Silakan duduk kembali, saya silakan kepada Ibu Susi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih sebab Tuhan selalu baik. Tuhan tetap setia. Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Bahkan hal yang kami sebut sebagai hari sial, atau bahkan yang kami sebut sebagai musibah, atau bahkan yang kami sebut sebagai hari-hari tidak baik, di tangan Tuhan pun itu dapat Engkau buat menjadi sesuatu hal yang indah untuk membentuk hidup kami. Sebab kami memiliki Bapa kami yang luar biasa, yang mengetahui rancangan ke depan. Dan kami tetap percaya hidup kami adalah dalam rancangan damai sejahtera. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tahu semuanya akan berarah kepada damai sejahtera. Oleh karena itu Bapa, ajari kami untuk selalu tidak terlalu terfokus melihat situasi keadaan kami. Ajar kami untuk fokus melihat hati Bapa kami. Hati yang begitu baik, hati yang begitu tulus, hati yang telah menyatakan, yang bahkan memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dan kami dalam minggu-minggu ini Tuhan, kami memasuki masa-masa minggu Passion. Satu minggu di mana kami akan memasuki Jumat Agung dan peristiwa akbar di mana Engkau mati di atas kayu salib. Tetapi kami percaya tidak berhenti sampai di situ, Engkau telah bangkit. Engkau mengatakan Engkau telah mengalahkan maut, dan kami dapat berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di manakah sengatmu? Kemenangan kami telah diperoleh melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami bersyukur. Kami mau bersama-sama hari ini kembali belajar untuk lebih dalam lagi mengenal hati-Mu, hati Bapa. Oleh karena itu Bapa, hari ini melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan gali semua dalam hidup kami. Gali Tuhan, gali. Supaya kami hari ini mendengarkan suara Roh Kudus Tuhan. Kami hari ini meminta Roh Kudus memenuhi hati kami. Yaitu dengan cara kami mau lebih berserah. Kami mau mengenal Engkau lagi Bapa. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Masuk lebih dalam lagi. Menikmati hadirat-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Bapa. Kami siap. Demi nama Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati oleh firman katakan, amin. Shalom saudara-saudari. Apa kabar? Kok ragu jawabnya? Gimana kabarnya? Boleh bilang kiri kanannya. Senang hari ini jumpa dengan kamu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, juga yang di rumah yang nonton ya. Hari ini saya mau sharing tentang satu hal yang menurut saya ini menjadi pondasi dasar pertama kita bisa mengenal Tuhan, yaitu hati Bapa. Ya. Bapak Ibu Saudari, saya percaya kita di sini, Bapak Ibu Saudari, lahir dibesarkan ada satu figur peran selain Mama tentunya, ya. Tetapi juga figur yang sangat besar memberikan pengaruh dalam hidup kita itu Papa kita. Betul ya? Papa kita. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari ketika dengar kata Papa itu apa yang muncul di dalam hatimu, di dalam benakmu. Memorinya tuh gimana?
Apakah memorinya ada seperti gigit semut? Gitu. Agak nyeri sedikit ya. Coba cubit dulu dirinya supaya bangun. Nah, kira-kira gitu. Dikit aja, jangan banyak, nanti teriak au. Ya. Atau waktu dengar kata papa ada satu kenangan manis gitu. Ya, lebih manis kenangannya dari cinta yang pertama. Gitu lah ya. Karena memang papa itu sebenarnya menurut Boksu ya, itu cinta kita ya. Cinta kita yang pertama, selain tentu mama ya. Bagaimana papa kita memperlakukan kita itu akan mempunyai rasa tersendiri, saudara-saudari. Oleh karena itu kita perlu mengerti hari ini apa sih hubungannya dengan hati Bapa. Ini sangat berhubungan Bapak Ibu Saudari. Bagaimana Bapak Ibu Saudari mengenal siapa Bapa di surga? Hal yang pertama yang paling penting itu Bapak Ibu Saudari mengenal Bapa di surga itu melalui figur papamu hari ini yang ada di dunia. Nah Bapak Ibu Saudari, kegagalan di dalam sejarah ya Bapak Ibu Saudari, itu adalah kegagalan di dalam leadership kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu mewarisi nilai-nilai. Ya, mewarisi nilai-nilai. Banyak orang mewarisi harta benda ya. Tapi sedikit sekali orang yang bisa mewarisi nilai-nilai yang dia pegang, nilai-nilai luhur ya. Tentu kalau kita bicara dalam iman Kristen, maka yang diwarisi adalah nilai-nilai sebagai seorang pengikut Kristus. Ini jauh lebih penting. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar Bapak Ibu Saudari tentang hati Bapa ini. Karena kalau kita gagal untuk memahami tentang hati Bapa, maka hari ini Bapak Ibu Saudari akan terbawa, tergerus ya oleh badai, oleh gelombang dunia yang terus hari ini akan menyerang, yang membuat kita kehilangan arah dan akhirnya kita lupa bahwasanya kita punya Bapa yang begitu sangat baik, Bapak Ibu Saudari. Nah, lebih jauh Bapak Ibu Saudari, saya ingin hari ini kita membuka dulu Alkitab kita. Kita mau belajar dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada kita tentang domba yang hilang dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama ya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Yang sudah dapat boleh bilang, oke deh. Yang sudah dapat boleh bilang? Oke. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di ladang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, ada fakta yang keliru ya ketika orang berbicara tentang hati Bapa ya. Ada orang yang kemudian memiliki figur Bapa itu adalah figur yang otoriter. Tahu otoriter ya? Ya, ada Bapak yang maunya menang sendiri gitu. Ada Bapak yang kemudian kalau di rumah itu sangat dominan. Dia bertindak sewenang-wenang. Kepemimpinannya itu nggak bisa dibantah. Nggak bisa, pokoknya peraturannya hanya satu. Hanya dua sebenarnya. Papa selalu benar. Kalau Papa salah, kembali ke pasal 1. Artinya Papa selalu benar. Nah Bapak Ibu Saudari, ini satu fakta yang ada gitu. Nah biasanya tipe Papa seperti ini adalah tipe Papa yang mengontrol. Semuanya harus buat Papa senang,
dia akan mengontrol secara mutlak. Dan biasanya papa yang seperti ini akan bicara, ya itu sistemnya top and down. Ya. Kalau kita punya bos yang seperti itu pasti mengerti ya, nggak bisa dibantah. Nah ada papa yang seperti itu Bapak Ibu Saudari. Dia direct, main perintah, ya, main tunjuk, lakukan, segera. Ya, kata-katanya tuh selalu ya segera, lakukan, tidak boleh membantah, harus ikut. Kalau papanya seorang dokter, biasanya dia akan mengarahkan anaknya harus jadi seorang dokter. Umumnya ya, sekalipun tidak semuanya seperti itu. Tipe papa yang otoriter, ya, ini fakta yang banyak terjadi Bapak Ibu Saudari. Tetapi tentu kalau bicara tentang hati Bapak, ini satu kekeliruan. Karena namanya seorang papa seharusnya tidak seperti itu. Tapi banyak Bapak Ibu Saudari, kita tinggal atau mungkin jangan-jangan kita punya papa yang seperti ini. Ya, otoriter. Selalu nunjuk. Salah biasanya kasih hukuman. Betul? Salah kasih hukuman. Tunjuk. Ya, kata-katanya tuh sangat direct sekali. Ya, selalu mau mengontrol kita. Nggak boleh. Kita baru ngomong sebentar, nggak bisa. Ya, sulit sekali. Pokoknya kamu harus lakukan apa yang papa perintahkan. Kalau nggak bisa buat, nggak bisa lakukan, nggak mau lakukan, hukum. Salah, hukum. Salah, hukum. Ada yang punya papa seperti itu? Yang di rumah gimana? Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari. Tapi hari ini saya ingin supaya kita coba merenung. Papa kita seperti apa? Apakah seperti ini? Tipe yang otoriter, tipe yang mau menang sendiri, tipe yang seperti ini ada Bapak Ibu Saudari. Next, berikutnya. Fakta yang berikutnya Bapak Ibu Saudari, ada juga tipe papa yang pragmatis. Ya, yang ditekankan ke pendidikan anak-anak itu biasanya ya dia lebih bersifat sempit dan instan. Dia ingin fokusnya itu melihat anaknya lebih kepada arah manfaatnya apa, untungnya apa. Tapi celakanya Bapak Ibu Saudari, tipe papa yang seperti ini adalah dia hanya memikirkan dari sisi keuntungan untuk dirinya sendiri. Ya, itu satu hal yang menurut saya banyak papa yang seperti itu. Sangat sempit sekali, sangat pragmatisme. Ya, ini Bapak Ibu Saudari, saya melihat ada tipe papa yang seperti ini. Ya. Nah biasanya anak-anaknya itu sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan tipe papa seperti ini. Karena memang tipe papa seperti ini Bapak Ibu Saudari, dia sangat menekankan yang penting untungnya apa, manfaatnya apa. Tanpa dia menghargai setiap proses. Apalagi Bapak Ibu Saudari, kalau kemudian pragmatismenya ini kemudian dilekatkan dengan sifat ya atau pembawaan yang perfeksionis, ya. Perfeksionis. Ya, untung. Ya. Dia serba sempurna, mau cari untung dan sempurna. Nggak boleh ada kesalahan sedikit. Dia mau lihat hasilnya, manfaatnya apa. Ditekan terus anaknya. Ditekan. Biasanya kalimatnya itu harus. Ya. Dia mau lihat hasilnya apa. Nah Bapak Ibu Saudari, ada yang seperti ini tipe papa. Sangat pragmatis. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari, anak-anak ya dari sejak kecil kalau punya tipe papa seperti itu, anaknya bisa dieksploitasi. Ya, bisa dieksploitasi. Nah banyak anak-anak yang Bapak Ibu Saudari kehilangan masa kecilnya karena dieksploitasi oleh orang tuanya. Banyak sekali Bapak Ibu Saudari. Ini yang berikutnya Bapak Ibu Saudari. Sehingga akhirnya kalau anak-anak ketemu dengan atau dididik, dibesarkan. Kalau tadi ya dengan papa yang otoriter, dia akan belajar untuk jadi sama Bapak Ibu Saudari. Dia menjadi pribadi yang egois, mau menang sendiri. Nah kalau anak-anak yang kemudian dididik dengan sistem pragmatisme ini, maka dia akan kemudian terbentuk menjadi orang-orang yang kalau membangun satu hubungan, dia akan bertanya, manfaatnya apa untuk saya? Ya. Ini Bapak Ibu Saudari. Sehingga kemudian kalau dalam pengenalan tentang Allah juga dia akan berpikir seperti itu. Nah ini bahaya Bapak Ibu Saudari. Tetapi ini satu hal yang
fakta yang keliru tentang hati Bapa. Sebenarnya hati Bapa yang sejati nggak seperti itu. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudari, fakta yang berikutnya. Ada juga hati Bapa yang, nah ini dia, pasif. Ngapain dia di situ? Nah, itu Alkitabnya ada bekas pulaunya ya. Pasti ya. Coba boleh cek dulu, Alkitab nggak ada bekas pulaunya kan? Ya, Bapak yang pasif. Nah ini biasanya Bapak seperti ini, teman-teman, nih tipe Bapak yang nggak peduli sama sekali sama anaknya. Biasanya kalau ditanya, ya kalau anaknya bawa hasil misalnya prakarya atau buah pekerjaan tangan ditanya, "Pak, bagus ya?" Cuma lirik sebentar. Saya pernah sih begitu Bapak. Terus terang aja pernah. Kadang-kadang ngerasa apa? Apa sih itu? Kadang-kadang kan kalau di guru-guru TK itu ya, apalagi kalau Anda sekolah di sekolah international school, itu guru-guru bule-bule itu muji anak-anak TK itu, kindergarten itu kadang-kadang lebay. Cuman apa coretan begini-begini. Apa dia bilang? Very good. Excellent, begitu kasih nilai, begitu ya. Padahal kalau sampai rumah kita lihat, apalah ini, cuma coret-coretan gini, dibilang excellent, very good. Kadang-kadang, bagus nggak Pak? Bagus nggak? Ya daripada kita bohong kan, gitu kan. Males lihatnya. Baik, Bapak Ibu Saudari, kenapa? Karena memang orang bisa menghargai ya, Bapak Ibu Saudari. Keunikan kemampuan dari anaknya, bahkan hal-hal yang kecil, dia males, sangat pasif. Biasa tipe-tipe Bapak seperti ini ya, apalagi kalau kemudian ditambah lagi teman pelengkapnya itu seorang istri yang dominan, jadilah itu. Tanya papanya, tanya mama lah. Tanya anak yang nomor 2, tanya mama lah. Ya kan? Giliran papanya mau ambil keputusan ya, tapi ya ini makin jadilah ini, makin klop. Ya. Istrinya sih senang-senang aja. Tapi dari segi Bapak Ibu dari pendidikan ini tidak sehat. Akhirnya anak-anak belajar melihat bahwasanya nanti pengaruh ke hubungannya dengan Tuhan, dia melihat Tuhan juga seperti itu. Seakan-akan Tuhan juga malas ngurusin urusannya, bahkan termasuk hal-hal yang kecil. Kalau dia nggak tahu, Tuhan bilang, sampai rambutmu saja aku jatuh, Tuhan tak tahu. Sampai detil kecil pun Tuhan tahu, tapi dia menerima figur Bapak yang ternyata memang ya sangat tidak peduli, ya, tidak aktif, tidak mau berusaha untuk mengenal anak-anaknya, pasif sekali, ya, nggak bisa mengarahkan, cenderung ya udahlah terserah anaknya mau ngapain, ya. Ini kebalikan dari yang otoriter. Otoriter tadi terlalu mengontrol. Nah ini sama sekali lepas kontrol, kebalikannya. Ya, tidak mau peduli. Ya, mau ngapain anaknya terserah. Ya, mau jatuh ke jurang pun dia masih lama lah itu jatuhnya nanti. Selamat. Tiba-tiba udah jatuh. Ya, ada orang tua seperti itu loh. Iya. Saya dulu ingat ada satu anak yang berapa kali hampir ketabrak mobil ya. Bukan sekali loh, beberapa kali. Karena itu orang tuanya terlalu asik ngegosip, kurang peduli ya dengan anak-anaknya. Jadi anaknya dibiarin gitu. Ya, saya nggak tahu di Medan ini apakah seperti itu atau karena faktor ekonomi, kita nggak tahu. Perlu penyelidikan lagi. Tapi ada memang tipikal orang tua yang seperti ini. Ya, apalagi kalau hati bapaknya itu sangat pasif. Ya, males, kurang peduli. Udahlah, ikut arus aja lo nak. Ya, tambah lagi istrinya yang ya, dominan, direct, waduh itu udah sempurna itu. Akhirnya apa? Anaknya nggak bisa melihat figur papa. Celakanya nanti anaknya jadi seperti mamanya. Ini gawat. Ya. Next. Nah ini juga nih. Salam satu-satu bro, pelan-pelan bukanya. Langsung kita terus. Oke, mau nggak menikah dengan laki-laki yang bentar-bentar tanya mama? Yang, mau beli baju nih. Pilih warna mana?
Kamu suka yang mana? Warna merah atau yang hijau? Ditanya nih. Terus dia jawab apa? Ntar ya, tanya mamaku dulu. Hijau kali. Tapi ada loh laki-laki begitu. Betul nggak? Ada loh. Yang kamu ulang tahun mau dibeliin apa? Kamu mau tinggal di mana? Mau kerja apa? Semua kata kuncinya, tanya mama dulu lah. Mau nggak menikah dengan yang nanti akan jadi bapakmu? Bapak untuk anak-anak kita. Mau nggak seperti itu? Ya, saya rasa nggak. Si Aceh mungkin mau. Tanya mama dulu. Semua tanya mama dulu. Nah ini tipikal bapak, next bro. Ini tipikal bapak yang kekanak-kanakan. Ya, kekanak-kanakan. Bertingkah laku seperti kekanak-kanakan. Biasanya tuh tidak bisa diandalkan. Nah tadi, sulit ngambil keputusan. Nggak bisa diandalkan. Ya, paling parah tuh kadang-kadang ya hal seperti itu tadi ya. Kelihatannya sederhana ya, simple. Dia pun nggak bisa ambil keputusan. Mau kerja gimana pun, ya aku mau pilih bagian mana, ya jurusan nggak bisa. Semua nggak bisa diandalkan. Susah. Ya, gampang mengeluh. Akhirnya gampang mengeluh. Terus kalau dia salah dia ngelak. Ya, ngeles aja kerjanya. Ngeles ya, jago ngeles. Ya. Ini seperti ini biasa kekanak-kanakan. Karena dia menghindari tanggung jawab. Nggak mau ambil tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab. Ini tipikal ya hati bapak yang teman-teman yang sifatnya itu kekanak-kanakan. Sangat kekanak-kanakan. Mau menikah dengan cowok yang seperti ini? Ya. Saya pikir kita nggak ada yang mau ya. Tapi ada yang seperti ini. Kenapa? Karena mungkin dia belajar, ya dia menerima figur papa seperti itu. Akhirnya kemudian dia memahami papa seperti itu, Tuhan juga bisa seperti itu. Nah ini fakta yang keliru tentang hati Bapa. Sehingga akhirnya kita teman-teman kita tertipu, kita nggak bisa melihat hati Bapa yang sebenarnya seperti apa. Nah ini yang paling gawat juga nih. Next. Nah ini yang terakhir teman-teman. Ya, setelah Bokso meneliti ya, ada beberapa tipe hati Bapa yang keliru ya. Ada hati Bapa yang jahat teman-teman. Ya, hati Bapa yang jahat yang memang dia punya rancangan untuk melakukan tindakan yang dengan sengaja mau menjerumuskan, merusak anak-anaknya. Ada. Bahkan salah satu pengkhotbah yang terkenal ya dari Australia ya, itu ya seorang ibu, teman-teman tahu siapa? Yang dia dilecehkan oleh papanya mulai dari kecil. Bukan 1-2 kali. Siapa tahu namanya? Joyce Meyer, betul. Ya, kalau teman-teman kenal nama Joyce Meyer itu seorang pendeta yang luar biasa. Dia punya masa kecil, masa remaja yang kelam. Dia diperkosa, dilecehkan secara fisik, secara verbal. Bukan sekali, bukan 2 kali. Tapi dia katakan sampai lebih ya, ratusan kali. Lebih dia sampai tidak ingat, saking banyaknya. Ya, dan di keluarganya itu ada seperti incest dan lain sebagainya. Tapi dia katakan ini tipikal, ya bagaimana kemudian itu membentuk dia. Dia melihat papanya sangat jahat. Banyak sekali kita dengar berita-berita bapak yang figurnya itu jahat. Ya, bapak jual anaknya, bapak perkosa anaknya, bapak melakukan hal-hal yang ini fakta teman-teman. Sehingga akhirnya anak-anak dia sulit untuk mengenal Tuhan yang baik, Bapa yang baik, karena dia melihat figur papanya itu jahat. Bokso dulu pernah punya teman ya dari salah satu suku ya, nggak perlu sebut suku apa. Dia dari kecil itu sangat sulit, bahkan ketika sudah masuk sekolah teologi ya teman-teman dia sulit sekali. Kalau tadi kan sebut kau ada lagu kan, kau Tuhan adalah Bapa. Dia sulit sekali menyebut kata Tuhan itu Bapa.
Gak bisa keluar dari mulutnya. Kami perhatiin kenapa kawan satu ini. Kalau nyanyi tentang Tuhan adalah Bapa, dia selalu diam. Gak bisa sebut. Sampai satu peristiwa dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia gemetar, dia melepaskan pengampunan. Rupanya kita baru tahu. Karena dari sejak kecil, kalau dia buat salah, ya, papanya itu punya hukuman itu sadis sekali. Sampai badannya luka-luka. Pernah suatu hari memang dia karena karena dia diperlakukan tidak baik dengan papanya dan dia lapar, dia harus curi buah di tetangga, dilapor ke papanya marah, dia diikat di pohon besar, ya, kepalanya itu dibalik, jadi diikat dan dia dihajar di situ. Teman-teman bisa bayangin, ya, dia diselamatkan oleh mamanya, kalau nggak mungkin malam itu dia mati. Dari situ dia punya kebencian yang sangat dalam dengan papanya. Sehingga dia nggak bisa panggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa. Karena dia punya memori yang ngeri tentang bapaknya. Punya memori yang buruk tentang bapaknya. Karena dia melihat bapaknya adalah bapak yang jahat. Bapak yang tidak peduli dengan hidupnya. Bapak yang melakukan tindakan kekerasan. Bapak yang melakukan pelecehan demi pelecehan. Bapak yang tidak memikirkan masa depan anaknya. Bapak yang sangat egois. Bapak yang sangat jahat. Banyak sekali kesaksian teman-teman. Bagaimana generasi bangsa ini rusak. Dan iblis punya peran di situ. Karena dia merusak figur ayah. Figur bapak. Nah dari 5 ini teman-teman kira-kira permisi tanya. Yang mana figur Bapak yang teman-teman dapatkan? Nah, hari ini Mukse ingin sampaikan sesuatu hal yang sebenarnya tentang apa sih fakta yang sebenarnya tentang hati Bapa yang sejati dari ayat ini. Nah teman-teman, dalam bagian ini teman-teman, sebenarnya Tuhan Yesus itu dia memberitahukan isi hatinya, isi hati seorang Bapa yang baik, yang digambarkan dengan bagaimana seseorang yang kemudian seorang gembala yang mencari domba yang hilang. Kalau teman-teman nggak punya gambaran tentang seorang penggembala, ya, teman-teman harus bisa membayangkan bagaimana seorang penggembala yang baik itu dia sangat care, dia sangat peduli dengan domba-dombanya. Bahkan setiap gembala yang baik itu teman-teman dia akan mengenal dombanya itu satu demi satu. Sehingga kalau setiap kali dia memanggil, gembala ini memanggil domba-dombanya, domba-dombanya itu akan merespon. Dia akan kenal suara dari gembalanya. Begitu juga dengan gembalanya mengenal dombanya. Sehingga kalau ada dombanya yang hilang satu itu teman-teman, gembala yang baik dia akan pergi berusaha untuk cari dombanya. Itu udah prinsipil, sangat prinsip. Sehingga apa? Sehingga waktu Yesus mengatakan tentang domba yang hilang ini dicari, maka teman-teman ini memberikan ada 3 hal hari ini kita belajar tentang hati Bapa yang sejati. Yang pertama teman-teman, next. Hati Bapa yang sejati itu teman-teman itu menerima dengan tulus. Teman-teman perhatikan konteks di sini. Di sini teman-teman dalam pasal 15 ayat 1, Yesus itu ada dengan siapa? Para siapa situ? Dikatakan pemungut cukai. Teman-teman tahu nggak pemungut cukai kenapa dikategorikan sejajar sama dengan orang-orang berdosa? Pernah nggak teman-teman berpikir? Apa sih salahnya pemungut cukai? Kalau di negara kan tuh bagus ya. Buat input pemasukan negara ya. Kan begitu kan? Kita mungkin nggak bisa belum menyelami di situ. Tetapi teman-teman, begini, kenapa disamakan? Karena pada waktu itu pemungut cukai itu bekerja untuk orang-orang pemerintahan kerajaan Romawi. Nah mereka ini dianggap pengkhianat. Dianggap orang-orang yang hanya mau cari untung aja. Dianggap orang-orang yang kemudian orang-orang dursila. Dianggap orang-orang yang menjual cinta tanah airnya bekerja untuk penjajah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi sangat membenci orang-orang para pemungut cukai. Apalagi ada pemungut cukai yang dengan sengaja yang melakukan pemerasan.
mengutip lebih dari apa yang seharusnya mereka harus kutip. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat benci dengan orang-orang ini. Dan disamakan mereka statusnya dengan orang-orang durhaka, orang-orang berdosa. Tetapi teman-teman, justru kalau teman-teman perhatikan, Yesus datang mencari mereka. Yesus menerima mereka. Itu sebabnya di situ dikatakan para pemungut cukai dalam pasal 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Oh, ini luar biasa, teman-teman. Datang biasa mendengarkan Yesus, artinya memang Yesus menerima mereka. Siapapun yang datang kepada Yesus diterima. Ini hati Bapa yang pertama teman-teman harus memahami, mengetahui dan menghidupinya. Lalu disampai teman-teman benar-benar hatimu mengatakan, wow, penerimaan yang begitu dahsyat, teman-teman. Dia menerima dengan tulus. Apa Yesus nggak tahu mereka itu siapa semua yang datang sama dia? Sehingga perlu komentar dalam ayat 2. Sehingga perlu dalam ayat 2 orang-orang Farisi itu harus bersungut-sungut. Sehingga orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang merasa diri paling benar, harus bersungut-sungut. Lalu kemudian mengatakan kepada Yesus, kok mau engkau bergaul dengan orang-orang yang seperti itu? Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Anda lihat, padahal Yesus juga menerima terbuka dengan mereka. Tapi apakah mereka mau datang? Itu pertanyaannya. Teman-teman, hati-hati ketika kita mulai melupakan penerimaan Tuhan yang tulus. Yesus gak perlu masukkan dari ayat 2 itu. Tentang orang-orang Farisi itu. Dia nggak perlu menerima masukan mereka. Kenapa? Karena memang Yesus tahu siapa mereka. Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang berdosa. Yesus tahu mereka adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan kehendak Allah. Tetapi justru Yesus menerima mereka dengan tulus. Karena Yesus datang untuk mereka. Nah, ini fakta hati Bapa yang sejati yang pertama teman-teman harus tahu. Dia, Yesus Tuhan, menerima kita dengan tulus. Menerima kita siapapun kita. Kita diundang untuk datang. Teman-teman baca baik-baik ya. Mereka itu datang loh. Udah biasa mendengarkan dia. Artinya Yesus bergaul dengan mereka. Menerima mereka. Welcome. Luar biasa. Kenapa? Karena memang hati Bapa yang pertama adalah penerimaan. Itulah NBC. Teman-teman tanya NBC apa sih? Salah satu nilai adalah acceptance. Penerimaan. Kita mau belajar menerima. Kita harus buang jauh-jauh merasa diri benar. Ini bahaya teman-teman. Ini satu spirit kalau kita udah merasa diri kita benar. Ini bahaya. Kita belajar untuk acceptance. Nah teman-teman, di situ ada gambar seorang ayah yang luar biasa ya. Dia seorang atlet teman-teman yang sudah atlet triathlon ya. Dia bernama Rick Van Beek ya. Ini kisah nyata teman-teman yang berasal dari Michigan. Jadi dalam beberapa kali lomba ya, dia selalu mengikut sertakan Madison, anak perempuan yang baru berumur 13. Ya. Ini pada waktu 2012. Kenapa dia membawa anaknya ini? Anaknya ini rupanya teman-teman kalau teman-teman lihat di situ. Anak dari Rick ini, bapak Rick ini, si Madison ini, dia mengalami kelumpuhan, ya, menderita layu otak, atau dalam bahasa kedokteran dikenal dengan sebutan cerebral palsy. Jadi dia harus dibopong. Tapi bapak ini mengikuti lomba sambil membawa anak ini. Nah orang bertanya-tanya, untuk apa membawa anak ini? Bukankah menjadi satu beban bagi bapak ini untuk mengikuti perlombaan itu? Anda bisa bayangin bagaimana dia harus menyelesaikan ya dalam perlombaan itu ada arena renang, ya 12,4 mil rute perjalanan bersepeda, lari. Anda bisa bayangin dalam perlombaan triathlon itu. Tapi bapak ini tetap membawa anaknya dengan peralatan yang dia rancang khusus.
Dia nggak anggap itu sebagai beban anaknya itu. Tetapi ketika wartawan datang, orang-orang bertanya kepada Pak Rik, kenapa sih Pak Anda membawa anak Anda? Lalu pernyataan yang menurut saya begitu luar biasa, teman-teman. Apa yang dilakukan Rik? Ya, dia katakan dia bukan mau membuat motivasi atau inspirasi, enggak. Dia nggak mau menyebut semua itu kenapa dia melakukan ini. Enggak. Tetapi dia hanya menyebut bahwa satu pernyataannya menurut Musa, inilah bagian dari penerimaan. Dia katakan begini, inilah cinta yang tak akan pernah hilang. Dia katakan, dia Madison anak saya, dia adalah jantung hati saya. Dan saya menjadi kaki bagi dirinya. Jika suatu saat ia tak bersamaku lagi, ia tetap akan berada di hati saya. Tulis Rik mengomentari pertanyaan-pertanyaan wartawan tersebut. Karena banyak haters juga. Anda bisa lihat ya, orang melakukan gini baik tapi juga ada hatersnya. Sama kayak Yesus kan. Yesus ngelakuin yang baik loh. Melayani orang-orang berdosa yang gak dijangkau oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat. Ada juga hatersnya. Betul gak? Hatersnya orang yang ngerasa diri paling benar. Ini Pak Rik juga melakukan hal yang baik. Orang bilang dia cari sensasi. Orang bilang dia, dia mau terlihat dan lain sebagainya. Padahal dia nggak melakukan seperti itu. Dia hanya mengatakan inilah cinta. Cinta bicara penerimaan. Hari ini saudara-saudari, kalau Anda bicara cinta, katakan penerimaan. Amin. Saya mau tanya, menerima itu mudah atau sulit? Sulitnya di mana? Kita ngobrol lah. Nanti habis ini kita ngobrol lagi ya, boleh ya. Sulitnya di mana? Bukan menerima cash. Kota ekonomi. Susah bendahara ini. Menerima itu sulit atau gampang? Kalau yang baik-baik aja mungkin gampang. Betul ya? Kalau ada seorang pangeran keturunan raja minyak. Ya, datang melamar saudara naik F1. Yes. Ngerti kali ya. Ya. Lalu kemudian setiap hari melemparkan bunga menggunakan helikopter. Mupeng. Bilang kiri kanannya, mupeng. Oh enggak. Ya. Lalu memberikan setiap hari hadiah iPhone dan berganti jenis. Dari jenis Gemini sampai Gimnos, apalah itu. Ya. Apa enggak luluh itu hati? Kelepok-kelepok gitu ya. Gitu ya. Mau perlu apa? Ya. Minta datang, dia datang. Ya. Lagi sesibuk apapun. Ya. Gampang menerima itu. Gampang nggak? Gampang. Gampang menerima itu. Ya teman-teman, gampang banget. Penerimaan itu seperti itu, gampang. Tapi kalau 180 derajat kebalikannya dari itu, bisa nggak menerima? Datang cowok, kendaraannya apa? Sandal jepit. Lalu dia datang, abang cuman punya cinta. So sweet. Kalau cewek sekarang udah pinter. Abang cuma punya cinta bang. Aduh bang, zaman gini bang. Ini udah 2022 bang. Gak cukup bang hanya punya cinta bang. Tapi bener loh dek, cintaku tulus sama kamu. Siapa yang tahu bang? Kalau abang tulus, nyatakan cinta dengan berlian. Itu bukti ketulusan bang. Hari ini begitu ya. Ketulusan selalu disamakan dengan
Ya kalau ada modal nggak apa-apa juga sih. Entah kena dia kriptonya, kena Bin. Entah kena investasinya nggak apa-apa juga, boleh. Karena kalau orang mencintai dia pasti akan memberikan yang terbaik. It's okay. Tapi kalau kondisinya justru teman-teman tidak seperti apa yang kita bayangkan, sulit kita untuk menerima. Buksu dalam beberapa kesempatan nih anak lahir dengan kondisi ya kurang. Ya. Biasanya kalau kita orang tua mau punya anak tuh berharap ya sehat itu ya. Sekarang banyak orang tua yang sebelum lahir juga ketika dokter mendiagnosa kalau memang harus digugurkan karena faktor keselamatan ibunya, it's okay. Ya. Tapi kalau karena bukan kemudian karena faktor seperti ini, banyak orang tua sekarang menolak, membuang anaknya seperti ini. Banyak loh. Kenapa? Sulit untuk bisa menerima. Kan bisa dilihat di kandungan. Oh bu, maaf bu, ini nanti anak kalau lahir cacat. Agak ya hidungnya miring ke samping. Ya. Matanya ada 3, keren dong avatar. Tangannya ada 6. Wah itu kayak apa ya? Ngeri. Tapi ini renungan loh teman-teman. Kita sulit mau menerima ya dengan kondisi yang banyak orang tua gagal mau menerima. Dalam beberapa kesaksian banyak yang sulit. Menerima dengan tulus itu gak gampang. Tapi teman-teman harus tahu, kita sulit. Tapi Anda dan saya bersyukur di dalam Yesus. Yesus punya hati yang seperti ini. Amin. Bilang kiri kanannya, kita punya Yesus. Anda bisa datang. Yesus katakan apa? Setiap orang yang datang kepadaku tidak pernah dia tolak. Anda nggak pernah ditolak waktu Anda dan saya datang pada Yesus. Dia menerima kita. Dia adalah Bapa yang sejati, yang menerima saya dan saudara dengan tulus. Saudara bisa datang dalam kondisi apapun. Saudara bisa datang. Dengan kondisi apapun, saudara bisa datang. Luar biasa ya, punya Tuhan yang seperti ini. Saudara bisa datang. Ini yang pertama teman-teman. Menerima dengan tulus. Ya, teman-teman, ini hatinya Yesus tuh seperti ini teman-teman. It's okay, gak apa-apa. Dia gak peduli loh teman-teman. Sekalipun orang-orang Farisi, orang-orang Taurat misunderstanding, salah paham dengan Yesus karena mereka gak mengerti hatinya Yesus. Tapi Yesus tetap selalu setiap hari dia berusaha bertemu dengan orang banyak. Orang banyak itu dia bicara tentang mereka yang seperti ini kondisinya. Orang-orang yang lelah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang gak diperhatikan, orang-orang yang terkebelakang, orang-orang yang dianggap tidak penting. Tapi Yesus anggap mereka penting. Maka Yesus jumpai mereka. Yesus jumpai mereka. Yesus jumpai mereka. Yesus temui mereka. Dan orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus gak pernah tolak mereka. Yesus perhatiin mereka. Yesus penuhi kebutuhan mereka. Luar biasa. Itu yang pertama teman-teman harus tahu. Katakan sama-sama, hati Bapa yang sejati menerima dengan tulus. Katakan dalam hatimu, aku punya Bapa yang sejati. Siapa dia? Yesus. Jadi saudara, kalau saudara hari ini merasa terbuang, terkecilkan, saudara merasa direndahkan, dihina, saudara mungkin hari ini punya figur Bapa yang 5 tadi yang menurut saudara alami itu, saudara harus tahu Bapa yang sejati itu nggak seperti itu. Bapa yang sejati itu seperti ini, menerima dengan tulus. Saudara datang sama Yesus nggak harus membuktikan apapun juga. Saudara nggak harus membawa apapun juga. Saudara cukup bawa hatimu yang hancur. Cukup bawa hatimu yang hancur kalau saudara mau berjumpa dengan Yesus. Hati yang hancur, saudara cukup bawa, persembahkan. Dia terima. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara-saudara harus tahu hati Bapa yang sejati itu adalah hati Bapa yang mencari terhilang. Di sini dikatakan ada satu domba yang terhilang. Lalu gembala yang baik itu dia pergi mencari. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik.
Yesus adalah gembala yang baik, dia mencari domba yang terhilang. Satu pun yang terhilang, dia akan pergi cari, dia akan pergi meninggalkan domba-domba yang lain, dia akan pergi cari sampai dapat. Ini yang hilang. Dia pergi cari. Itu sebabnya teman-teman, waktu Yesus, kalau teman-teman baca di kitab-kitab Injil, Yesus pelayanan itu teman-teman, ya, dia itu pergi dari desa ke desa, kota ke kota. Ya. Bahkan seharusnya dalam perjalanan teman-teman, kalau baik dari arah utara atau dari arah selatan, ya utara Yerusalem atau ke selatan misalnya teman-teman, Yesus kemudian dia harus melewati daerah Samaria, daerah yang terbuang, daerah yang biasanya dihindari, yang biasanya orang Yahudi pada umumnya, orang ahli Taurat pada umumnya, Farisi pada umumnya, dia memutar sedikit, dia nggak mau melintasi daerah Samaria. Ke situ pun Yesus pergi. Bahkan Yohanes pasal 3 pernah mencatat teman-teman, Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan, perempuan dursila. Perempuan yang kehidupan seksualnya begitu rusak. Perempuan yang terbiasa melakukan dosa. Dan kepada perempuan itu Yesus datang dengan hal yang sangat praktis. Kasih aku minum. Sampai perempuan itu bingung. Kok ada seorang laki-laki Ibrani, laki-laki Yahudi yang mau minta minum kepada perempuan Samaria. Perempuan itu pun bingung. Tapi itulah Yesus teman-teman. Apa yang dia lakukan? Mencari yang terhilang. Yesus pergi. Teman-teman, Yesus itu selalu loh nunggu kita. Dia cari kita. Hari ini, kalau teman-teman mengetahui tentang hati Bapa yang sejati itu dia selalu mencari. Dia mencari kita mau ngapain? Mau selamatin kita. Mau ngelindungi kita. Mau jagain kita. Mau kasih kita hidup yang kekal supaya kita diselamatkan. Dia mau kasih kita masa depan yang cerah. Dia mau bawa kita supaya kita terlepas dari segala ikatan. Dia mau bawa kita supaya kita betul-betul terbebas dari segala hal yang tidak memuliakan Tuhan. Yesus cari yang terhilang. Dia cari yang terhilang. Dia cari yang terhilang. Kemanapun teman-teman pergi, teman-teman, di situ Yesus akan mencari saudara. Saudara nggak bisa bersembunyi dari hadirat Tuhan. Amin. Pemazmur mengatakan, sekalipun aku membuat dengan sayap aku terbang, bahkan sekalipun aku pergi ke dunia orang mati, di situ pun kau ada. Hadirat Tuhan. Dia mencari. Teman-teman, saudara-saudari juga yang di rumah. Hari ini kita harus tahu bahwasanya hati Bapa yang sejati itu adalah mencari yang terhilang. Dia selalu berinisiatif. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, memberikan sentosa, memberikan damai sejahtera, pingan kepada mereka, kepada kita semua. Dia mencari. Dia nggak pasif teman-teman. Tadi teman-teman belajar ada Bapa yang pasif. Tetapi Bapa yang sejati itu adalah Bapa yang pasif. Dia selalu memulai. Dan dia punya planning yang indah untuk saudara. Dia punya planning yang indah. Punya rencana yang indah. Dia aktif. Dia aktif. Dia bekerja. Sampai hari ini pun dia bekerja. Dia nggak pernah berhenti. Dia bekerja. Untuk membawa orang-orang berbalik. Hati anak-anak berbalik, hati orang tua berbalik untuk memberikan pemulihan damai sejahtera. Ini yang Yesus lakukan. Yang terakhir teman-teman, yang teman-teman harus tahu tentang fakta hati Bapa yang sejati. Hati Bapa yang sejati adalah hati yang merayakan jiwa yang ditemukan. Teman-teman tahu nggak kalau Tuhan itu ketika kita kembali bertemu dengan Dia, bersekutu dengan Dia, yang menjadi kesukaan Tuhan itu adalah kehadiran kita bersama dengan kehadirannya. Oleh karena itu tujuan Tuhan mencari kita supaya kita bisa bersama-sama dimuliakan bersama-sama dengan kemuliaan Kristus. Tuhan ingin membagi sukacitanya dengan hidup kita. Dia ingin supaya bagaimana jiwa kita itu, bagaimana hidup kita itu begitu berharga.
Sehingga domba yang hilang itu kalau dia ditemukan, di situ dikatakan bersukacita bersama dengan aku. Dia mengadakan perayaan, pesta, karena satu domba itu. Dan satu domba itu digambarkan tentang bagaimana seorang yang berdosa, yang bertobat, maka orang itu, bagaimana pertobatan itu membawa sukacita yang luar biasa. Grace, anugerah. Tuhan dinyatakan. Merayakan jiwa. Teman-teman, kalau teman-teman melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana Tuhan itu begitu senang dengan kehadiran kita. Saya rasa ini satu hal yang membuat kita menjadi, wow, aku diinginkan. Aku diinginkan. Ada yang di sini, feel nggak kalau lu misalnya kita nggak diinginkan? Ada orang bilang, I love you. Tapi jarang ngechat kita. Bilang katanya I love you. Tapi balas chat 2-3 hari kemudian. Feel nggak? Nanya, udah makan belum? Lalu dia balas apa? Notifikasi nada hati yang hancur. Bawel lo nanya terus. Katanya I love you. Buktiin dong kalau lo menginginkan aku begitu. Ibaratnya kalau memang cinta, perjuangin dong cintanya, betul nggak? Cie. Perjuangin dong, katanya cinta. Ya kan? Kasih perhatian dong. Zaman gini masih kasih bunga. Kasihan main lah. Tapi teman-teman, orang selalu merasa, ya kalau di medsos tuh selalu merasa apa? Diinginkan. Orang selalu ingin dicari perhatian, nggak salah teman-teman. Tapi teman-teman, hari ini saya mau katakan kalau teman-teman merasa punya kebutuhan itu teman-teman bisa dapatkan di dalam Yesus. Karena Yesus menginginkan engkau. Yesus menginginkan engkau. Yesus menginginkan engkau dan saya. Untuk berada bersama-sama. Dan nanti di dalam eskatologi, dia ingin makan bersama-sama dengan engkau di dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Kita duduk bersama-sama dengan Sang Mesias. Kita menikmati persekutuan bersama di dalam Yerusalem baru, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi patah hati, tidak ada lagi zong, tidak ada lagi manipulasi hati, tidak ada lagi main hati. Di sana adalah ketulusan. Di sana engkau dan saya diinginkan oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan hari ini Anda mendapatkan 3 pesan ini dalam hidupmu, sehingga tidak ada satu keraguan pun dari dalam hatimu. Hari ini mungkin kau mengatakan, aku punya figur bapak yang jahat. Tapi saya katakan, Tuhan mau pulihkan hatimu. Bapak yang sejati tidak seperti itu. Dia adalah Bapa yang baik. Yang pertama apa fakta hati Bapa yang baik? Apa? Menerima dengan tulus. Anda bisa datang. Anda diterima. Yang kedua apa? Mencari yang terhilang. Yang ketiga apa? Dibicara tentang apa? Anda diinginkan. Anda diinginkan. Enak kan? Punya Bapak yang seperti ini. Teman-teman, saya ini kan kembali lagi nih dalam beberapa bulan ini pelihara Mupi. Ya. Sebenarnya bilang pelihara karena anggota keluarga sih sebenarnya. Ya. Selalu bilang, "Ma, itu anakmu Mupi," gitu ya. Tapi saya lihat ya, ada satu sifat anjing itu yang saya sangat seneng gitu. Ya, sifat anjing ya. Kapan lagi bisa ngomong gitu di khotbah kan? Memang anjing gitu. Memang anjing kan? Oh, enggak makin, anjing kan memang si Mupi itu kan. Kapan lagi bisa. Jadi ini pun nanti nih ya, asal pulang gitu, entah pergi, padahal cuma ke bawah aja ngambil apa gitu, pulang. Ya, kalau pulang biasanya ada nada khas kesayangan papa untuk si Mupi.
Mopi, mopi. Mopi, mopi. Itu dia langsung shoot. Ya. Datang. Bahkan kemarin setelah dia diputus susu dengan mamanya di sana. Kami culik dia bawa ke sini. Jumpa lagi sama mamanya di sini. Itu pun masih ingat ya. Goyang-goyang tuh. Nenek bukan mamanya. Anda lihat ya. Saya ngebayangin tadi tiba-tiba Tuhan kasih roh. Kasih tahu gambaran supaya mereka jangan misunderstanding tentang penerimaan. Anda lihat anjing aja begitu menginginkan tuannya. Maaf dalam metafora yang sama. Tuhan sangat menginginkan engkau. Kalau engkau datang, dia peluk engkau. Dia buat perayaan untuk engkau. Maukah engkau datang? Kalau saya boleh bilang ya, ibarat tuh kalau misalnya Tuhan datang itu datang ya. Saya kalau kayak tadi kan, Mopi gitu. Lina, jujur gak ya? Fani. Nah kalau ini nggak berani saya, Aican. Sorry sih. Orang tua loh. Anda lihat ya, wow, penerimaan Tuhan itu, Anda diinginkan. Anda nggak perlu membuktikan apapun, nggak perlu pasang status paling cantik, lagi cantik. Apapun Anda datang, Anda tetap dilihat Tuhan berharga, karena Anda diinginkan. Mari kita berdoa. Teman-teman saya undang bangkit berdiri. Hari ini saya ingin doa untuk saudara secara khusus. Nanti semua juga akan doain Anda satu-satu. Masih ada enggak dalam hidupmu engkau masih meragukan kasih Tuhan? Hati Bapa. Kau mungkin pernah ditolak teman-teman. Papamu mungkin pernah bandingin kau. Gak enak, saya juga pernah dibanding-bandingin. Sampai kadang-kadang saya bilang, ya udah, anak lo dia aja gitu. Nggak mungkin kita bilang gitu. Kalau kita ngomong gitu kan seperti tiba-tiba digaplok kita, gitu ya, sama orang tua kita. Nggak bisa kita ngomong gitu. Kurang ajar katanya. Tapi seringkali kadang-kadang teman-teman orang yang sering nyakiti kita kadang-kadang orang yang paling dekat sama kita. Papa kita, mama kita, keluarga dekat kita. Ya, ngebandingin kita, ngeremehin kita, ngerendahin kita. Kita kadang-kadang ditolak. Ya, di satu komunitas juga ini yang Bokso rindu di MBC. Supaya kita betul-betul memahami tentang penerimaan, tentang keindahan hati Bapa ini. Sehingga kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Teman-teman ambil waktu doa. Kok pegang hatimu teman-teman? Masih ada luka nggak di situ? Masih ada luka nggak di situ teman-teman? Kau berdoa Tuhan. Teriak Tuhan. Panggil namanya Yesus. Minta pemulihan hati Bapa dalam hidup. Pulihkan aku. Minta semuanya yang berdoa satu-satu. Doakan satu-satu, minta satu-satu, doakan. Sambil teman-teman tutup mata. Doakan satu-satu. Minta Tuhan yang memulihkan hatimu. Masih ada luka nggak di situ? Kau mungkin pernah nggak dihargai, kau mungkin pernah ditolak, kau mungkin pernah di-abuse, dan kau mengalami kekerasan. Mungkin secara fisik, mungkin secara verbal, kau dikatai, kau dimaki, kau dikatakan sesuatu hal yang sangat buruk oleh papamu, oleh mamamu, oleh siapapun itu. Teman-teman hari ini ambil waktu, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan rasa sakit itu menghambat pengenalanmu akan Tuhan. Tuhan menginginkan engkau. Tuhan peduli dengan hidupmu. Ini bukan kata saya teman-teman. Ini Tuhan sendiri yang kasih tahu kepada teman-teman isi hatinya. Ini Tuhan sendiri yang beritahu kepada teman-teman kebenaran firman-Nya. Nah, teman-teman hari ini juga yang di rumah kalau kau dengar pesan ini,
Saya rindu supaya Engkau benar-benar menyelesaikan rasa sakit hatimu hari ini. Ampuni papamu. Ampuni papamu. Berdoa. Kalau Engkau nggak mampu, nanti ada Semu Ina yang akan berdoa untuk Engkau. Kalau Engkau mau, Engkau bisa katakan aku mengampuni. Lepaskan pengampunan, teman-teman. Minta Tuhan menyembuhkan hatimu. Minta Tuhan menyembuhkan hatimu. Naikkan doamu. Engkau terbuka, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku terbuka. Tuhan aku terbuka. Selidiki hatiku. Ada lukakah Tuhan? Ada bekas lukakah yang hari ini belum sembuh di situ? Tentang satu perkataan, tentang satu perbuatan, tentang satu tindakan, tentang satu intimidasi. Engkau menyimpan luka itu bertahun-tahun. Kau pergi ke gereja tetapi tidak pernah membereskan luka itu. Hari ini di dalam nama Yesus, Engkau pulih. Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan. Engkau dipulihkan. Aku merenounce pemulihan kesembuhan hari ini terjadi untuk setiap kami, Bapa. Kau berdoa, minta Tuhan jamah hatimu. Berdoa, naikkan ucapan syukur. Buka. Jangan kau tahan. Biarkan Tuhan bekerja. Minta Tuhan pulihkan. Buka hatimu. Tuhan mengasihi, Tuhan menginginkan engkau. Undang dia. Biar kau dikasih kemampuan, kau dipulihkan. Kau mungkin punya papa yang sangat pragmatis. Lepaskan pengampunan untuk tipikal papamu yang pragmatis. Engkau mungkin punya papa yang jahat. Lepaskan pengampunan untuk papamu yang jahat. Engkau mungkin punya papa yang tidak peduli, yang cuek dengan hidupmu. Lepaskan pengampunan untuk tipikal papa yang seperti itu. Engkau mungkin punya papa yang mengecewakan hidupmu, yang begitu otoriter, yang begitu menaruh nilai-nilai kebencian yang membuat kamu menjadi benci melihat dia. Dia begitu kasar dengan sifatnya, perkataannya begitu kasar. Ampuni papamu, lepaskan pengampunan. Biarkan luka-luka dalam hatimu disembuhkan. Izinkan Tuhan menjamah, biar kau disembuhkan, biar kau disembuhkan. Aku hari ini sebagai hamba Tuhan, aku merenounce kelepasan untuk hidupmu, kelepasan untuk hidupmu, kesembuhan untuk hatimu. Kau merasa kosong dalam hatimu, kau merasa kosong dalam jiwamu. Hari ini aku merenounce, memperkatakan dalam nama Yesus, hidupmu gak kosong, engkau diisi oleh Yesus. Kau jangan tahan, lepaskan pengampunan untuk papamu, untuk setiap orang menyakiti engkau. Terimalah Yesus, alami Yesus yang hidup itu. Bapa, kami bersyukur, Bapa. Kami punya kasih, punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu menginginkan kami. Kami bersyukur, Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, Bapa. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Kami bersyukur. Mari sambil kita menyembah Tuhan, kita katakan kasih yang sempurna. Terima dari Tuhan. Yang sempurna telah, katakan lagu ini, terimalah. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Sembah dia. Kau pulihkan aku, amin. Layak dapat memanggilmu. Panggil dia Bapa. Bapa, kau beri aku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu
sebab Kau Bapa yang baik. Bapakku, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi, kasih yang telah kita terima, kasih dari Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan. Panggil dia Bapa, memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan pernah Dia biarkan, kan Kau biarkan. Kau tidak pernah sendirian. Ku menyangka hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Hanya Kau minta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Dia tak pernah tinggalkan kita, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bapa, kami bersyukur Kau begitu peduli dengan kami, Bapa. Kami bersyukur kami begitu diinginkan. Kami bersyukur kami begitu berharga. Kami begitu luar biasa. Kau mengasihi kami, Bapa. Kau peduli dengan hidup kami. Kau sayang dengan kami. Bapa, ampuni kami, Bapa, kalau kami sebagai anak-anak-Mu seringkali kadang-kadang kami meragukan kasih. Hari ini, Bapa, kami mau bangun kembali komitmen kami, Bapa. Kami mau lebih mengasihi. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau, Bapa. Kami mau melepaskan semua yang menjadi segala bentuk ikatan-ikatan. Dalam nama Yesus, segala kebencian kami terhadap Papa kami, orang tua kami. Kami lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Kami mau lebih lagi menyayani Engkau. Hamba berdoa memberkati juga teman-teman sobat MBC yang ada di sini maupun yang ada di rumah, Bapak. Biar kami semakin bertumbuh, Tuhan, di dalam pengenalan hati Bapa yang sejati ini. Terima kasih banyak, Bapak. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah Engkau. Hidup kami begitu berharga. Hidup kami begitu indah. Hidup kami begitu luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Kami menyembah. Kami memuliakan nama Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja.
yang begitu mengasihi kami, begitu mempedulikan hidup kami. Terima kasih banyak, kami menyembah, meninggikan nama. Terima kasih, Bapak. Kasih Bapak. Berkati Bapak seluruh kami, Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa Bapak biar firman Tuhan ini menolong kami. Kami mau hidup Bapak, mempercayai hati-Mu yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami mau memperkatakan hari ini kami dipulihkan. Kami mau merenounce, kami dipulihkan, kami disegarkan, kami dilepaskan. Mari kita semua yang percaya, kita menerima ini. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Jemaat MBC. Terima kasih sudah mengikuti ibadah maupun offline maupun online ibadah MBC. Yang pertama ada warta seperti biasa kegiatan mingguan kita di hari Kamis jam 8 ada doa malam. Juga hari Minggu ada ibadah umum jam 4 sore. Teman-teman boleh datang lagi minggu depan atau boleh menyaksikannya dari YouTube. Dan juga jangan lupa untuk terus mendukung pelayanan MBC maupun secara offline juga di Instagram. Terima kasih. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita kembali, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman yang begitu luar biasa yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari kembali, yang boleh mengingatkan kami kembali pada sore hari ini Tuhan. Biar firman yang telah kami dengar ini boleh memberkati kami, boleh mengubah hidup kami Tuhan. Dan sekarang ini berdua Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan di mana sebagai berkat akan kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Berkatilah setiap persembahan yang diberikan, berkati setiap pekerjaan, setiap pelayanan yang ada di MBC ini Tuhan, setiap studi teman-teman yang ada di sobat-sobat MBC ada di tempat ini Tuhan yang secara online maupun secara onsite memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah persembahan kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Bila persembahan ini juga boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, juga boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan dan boleh menjangkau jiwa Tuhan khususnya di MBC di tempat ini Bapak. Itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan juga kita akan membawa persembahan, kita mengangkat satu pujian. Kau Tuhan adalah Bapakku. Mungkin lagu ini ada yang asing bagi kita. Kita boleh sama-sama mempelajari lagu ini. Kau Tuhan adalah Bapakku. Ku miliki kasih-Mu yang tak ternilai bagiku. Meskipun tak ku punya siapapun juga. Meskipun kita tidak mempunyai siapapun, tapi kita punya Bapa di surga. Sungguh indah kasih-Mu yang tak bersyarat untukku. Walaupun tak ada yang mengasihi. Kita sama-sama katakan, Kau Tuhan adalah Bapakku. Kau Tuhan adalah Bapakku yang sangat menyayangiku. Tak
semuanya kita bagi berdiri. Alasan ragu, semuanya boleh bagi berdiri. Ku serahkan hatiku kepadamu. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku yang sangat menyayangi. Terima kasih Bapa, Kau begitu menyayangi kami Tuhan. Apakah sekali Kau meninggalkan kami, Kau menyakiti hati kami gak pernah Bapa. Hatiku adalah Bapa-Ku, selalu memperhatikanku. Tak ada alasan ku ragu-ragu untuk serahkan hatiku kepadamu. Untuk serahkan hatiku kepadamu. Untuk serahkan hatiku kepadamu. Untuk serahkan hatiku kepadamu. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami punya Bapa yang begitu baik. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Hari ini jemaat Tuhan, Kau akan pulang. Terimalah berkat. Percayalah kepada Tuhan, jangan andalkan pengertian-Mu sendiri. Akui Tuhan dalam segala jalan-Mu. Dia akan menuntun engkau, membawa engkau menikmati berkat-berkat-Nya. Pulanglah membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, pendampingan, pemenuhan Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai jemaat semua. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menaati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menaati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Silakan duduk.